Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Ya, alhamdulillah ya. Kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Namun sebelumnya marilah terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat diberikan kelancaran. Anak-anakku semua, bahwa beriman kepada qada dan qadar, materi yang akan kita bahas nanti meliputi pengertian, kemudian kaitan takdir, ikhtiar, tawakal, kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar, manfaat yang kita peroleh dari beriman kepada qada dan qadar yang diharapkan nantinya setelah kita meyakini dengan sepenuh hati terhadap qada dan qadar, kita memiliki perubahan sikap, terutama kita memiliki karakter keagamaan yang kuat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kemudian menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi yang kreatif. Baiklah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada ini secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, atau bisa berarti ukuran, takaran, atau sifat. Secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Jadi zaman azali adalah zaman di mana roh kita telah diciptakan, tetapi roh kita belum dimasukkan ke dalam jasad kita, jadi belum dilahirkan ke dunia. Kemudian qadar atau biasa disebut dengan takdir, secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Atau dengan kata lain, bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. Kemudian kaitannya dengan takdir ini ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, setiap makhluk pasti akan mati, atau seorang pasti hanya mempunyai satu ibu kandung. Di dalam realitas kehidupan sehari-hari, ya pasti ya, seorang itu ibu kandungnya satu. Kalau misalkan saya punya ibu dua, yang satu bukan ibu kandung, paling-paling ya ibu sambung, kan begitu. Demikian pula seseorang itu pasti akan mati karena memang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka kalau kita dalam realitas kehidupan sehari-hari itu kita melihat orang mati, ya itulah wujud dari ketetapan Allah terhadap orang tersebut. Dan tidak ada orang yang tidak akan mati, itu tidak ada, pasti dia akan mati karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh lain adalah manusia pasti mempunyai akal, mempunyai pikiran, dan mempunyai perasaan. Ya meskipun ada yang pikirannya itu
kurang normal, akalnya juga kurang sehat kan. Ya ada, tapi dia punya. Kemudian contoh yang lain, di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunnatullah. Artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum, kekuatan, ukuran yang telah digariskan oleh Allah. Kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan tenaga manusia berbeda dibandingkan gajah. Matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya. Dan waktu tidak akan berhenti. Ya, meskipun kita tidur, meskipun kita pingsan, atau mungkin tidak sadarkan diri, tapi waktu tetap berjalan. Kemudian takdir mu'alak. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'alak? Takdir mu'alak ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalian tidak akan bisa baca Al-Quran dengan baik kalau kalian tidak mau belajar. Kalian tidak akan mampu menggambar, membuat rap sebagaimana yang dipelajari di jurusan kalian tanpa kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah bahwa Allah itu tidak akan mengubah seseorang tanpa adanya usaha orang itu mau mengubah dirinya sendiri. Pengen pandai, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ayat lain yang berkaitan dengan takdir selain dua ayat tersebut adalah firman Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi orang itu sudah punya ukurannya sendiri-sendiri. Punya badan besar, punya badan kecil, itu ya punya ukuran sendiri-sendiri. Contoh, bapak badannya kecil, suruh pakai ukuran kaos XL, yang malah mungkin masuk semuanya kan begitu. Demikian pula kalian yang badannya tinggi besar, suruh pakai kaos ukuran M, yang tidak akan masuk karena memang sudah punya ukuran sendiri-sendiri. Kemudian ayat yang lain, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat An-Nahl ayat 61. Jadi kalau ajal itu sudah datang, kematian itu sudah datang, tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa diundurkan. Meskipun mungkin manusia berusaha mendatangkan 100 dokter ahli untuk menangani si A itu yang sedang sakit keras. Tapi kalau Allah sudah menghendaki saatnya itu kematian, ya tidak akan ada bisa yang berbuat banyak dari 100 dokter yang didatangkan itu. Dia pasti akan mati si A ini karena memang sudah waktunya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sudah kita bahas, yaitu ketetapan Allah. Kemudian ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, berkarya di kantor, berwirausaha, dan lain sebagainya. Nah, tawakal ini diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Allah dengan maha kuasanya menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum
yang tidak dapat diboleh oleh siapapun. Sementara itu manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat menentukan, maka harus berserah diri kepada Allah, karena yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manfaat yang kita peroleh dari iman pada qadar adalah munculnya mendorong kemajuan kemakmuran, menghindari sifat sombong, melatih husnudzon, melatih kesabaran, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Nah, untuk perilaku yang bisa kita lakukan sebagai wujud iman kepada qadar yaitu bahwa yakin bahwa qadar itu dari Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong karena manusia itu tidak bisa menentukan, yang menentukan Allah. Tidak boleh putus asa karena senantiasa kita harus bersangka baik kepada Allah. Mampu menyusun strategi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Senantiasa bersabar dan mendapatkan ujian dan bersyukur bila mendapatkan nikmat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih luas lagi bisa kalian pelajari di modul pembelajaran umum, yaitu iman kepada qada dan qadar yang sudah Bapak unggah di modul umum yang nanti bisa kalian buka. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Silahkan belajar dengan baik. Insya Allah nanti akan Bapak coba uji kompetensi di pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.